ini harus dipersiapkan. Jangan sampai dilakukan karena ongkosnya besar ya. PSBB ini ongkosnya besar. Selalu dari awal pandemi ya, dari Maret saya sampaikan. Karena saya terlibat dalam pembuatan undang-undang kekarantinaan juga ya. Jadi saya sampaikan bahwa PSBB ini untuk konteks Indonesia saat ini berat sekali dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga harus benar-benar dipersiapkan, matang. Ya. Bahkan pada awal-awal pandemi saya usulkan PSBB dalam skala komunitas kecil, skala kecil gitu. Tapi ya boleh buat saat ini sudah 10 bulan. Nah, saat ini artinya kita jangan mengulang kesalahan yang sama. Jadi responnya sudah tidak bisa sekali lagi hanya di 1-2 daerah saja, apalagi untuk Jawa ini. Karena ketika kita katakanlah Jakarta ini yang bergerak beraktivitas di Jakarta ini sebagian besar adalah penduduk di perbatasannya, di penyangganya. Jadi kalau misalnya Jakartanya melakukan PSBB, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut bagaimana mengendalikan atau kerjasama dengan daerah penyangga, ya itu kembali lagi kita berkali-kali jadi bolak-balik seperti itu. Dan itu selain tidak efektif, tentu ini menguras sumber daya. Dan situasi saat ini sudah sangat serius. Artinya kita akan menjadikan kesalahan strategi melahirkan banyak korban, banyak kematian. Dan untuk diketahui juga bahwa tren kita ini belum yang terburuk. Situasi ini belum yang terburuk. Sehingga kalau mau melakukan PSBB, siapkan dari sekarang sebagai contingency plan, tapi harus difasilitasi pemerintah pusat dengan beberapa provinsi, kabupaten, kota, terutama di Jawa ini. Sehingga ketika itu harus diambil, kita sudah siap. Dari sisi sektornya, dari sektor dan juga masyarakat. Berarti bisa dikatakan kalau kita lihat kan kunci dari menangani COVID-19 adalah testing dan juga tracing. Mungkin kalau DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, testingnya juga cukup baik begitu ya dan di atas rata-rata. Tapi daerah lain begitu Pak, ada beberapa daerah yang testingnya masih tidak begitu bagus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Seperti apa Anda melihat hal ini tentunya? Nah, sekali lagi juga saya sudah sampaikan sejak awal pandemi bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas testing tracing, ya lakukanlah upaya yang katakanlah dia bisa lakukan misalnya 100 testing. Lakukan strategi ini supaya efektif ya lakukan pada kelompok populasi yang berisiko misalnya. Sehingga dia tidak acak. Kalau acak itu ibarat satu upaya menjaring ikan, ya di mana saja ya keberhasilannya kecil. Jadi kita akan harus tahu di mana nih biasanya kasus ikan COVID ini banyak. Nah, tentu kan fasilitas kesehatan dan yang interaksinya tinggi misalnya antara pelayan masyarakat dengan masyarakat. Nah, itu yang harus dilakukan. Namun ini yang tentu harus dilihat dalam konteks masing-masing daerah. Kemudian lakukan juga penguatan di tracingnya. Kalau testingnya ini karena mahal segala macam ya. Karena walaupun bagaimanapun ini masalah testing ini jadi masalah dunia sama semua negara karena mahalnya. Tapi belum bisa ada yang menggantikan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.